化神宠，比翼境。绝世永固，这黑白图画怎会有种心惊之感？才达到了化神中期，何况是后期我都敢一战。神道，化神期果真威武，在星变修士面前。找我！他莫非达到了传说中的音变级？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-72. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Ting Er bersama dengan Zoe telah memanggil beberapa pedang abadi untuk memberikan peningkatan kepada kekuatan dari jiwa pedangnya Zoe. Tetapi hal tersebut justru mengundang banyak orang kuat untuk mendapatkan pedang abadi tersebut, seperti ketua sekte Daluo yang bernama Ling Tianhuo dan juga seorang penatua lain bernama Tian Mozi. Sedangkan untuk Walin bersama dengan Chihu, mereka berdua kemarin juga telah melihat keributan yang terjadi antara Ting Er melawan para penatua tersebut, yang pada akhirnya jiwa pedang dari pedang abadi itu telah didapatkan dan diberikan kepada Zoe. Tetapi sayangnya Ting Er justru mengalami luka berat yang membuat dirinya kembali tertidur. Sedangkan untuk Zoe, ia telah menjadi kuat karena penyerapan dari jiwa pedang abadi, tetapi ia tak terima dengan kondisi Ting Er yang telah diserang oleh ketua sekte Daluo, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Zoe yang merasa sedih melihat Ting Er yang sudah tidak tersadarkan diri lagi karena Ting Er yang sudah kehilangan kekuatannya. Yang di sini juga Zoe teringat dengan kenangan dirinya bersama Ting Er, yang dimana waktu itu Ting Er memuji nama yang diberikan oleh Zoe, yaitu nama Ting Er ini disukai oleh Ting Er. Yang setelah mengingat hal tersebut membuat Zoe semakin sedih karena harus kehilangan Ting Er kembali, dan juga secara bersamaan Zoe sangat marah atas apa yang dilakukan oleh ketua sekte pedang Daluo. Ketua sekte pedang Daluo tetap menyerang ke arah mereka dengan menggunakan serangannya, yang di sini Zoe mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan perisai spiritual melindungi Ting Er bersama dengan dirinya. Tetapi untuk Walin yang melihat pemandangan ini justru memberikan keuntungan kepada Walin karena di hadapannya adanya pemandangan hidup dan mati, yaitu Zoe dan juga Ting Er yang sama-sama ingin mengorbankan diri mereka untuk melindungi satu sama lain. Dan karena hal itu mengandung artistik dari hidup dan mati, membuat Walin juga lebih memahami konsep dari hidup dan mati, yaitu sesuai dengan kemampuannya Walin.但这生死流转之间，却产生了突破。 Yang hal ini pun memberikan peningkatan kekuatan kepada domain hidup dan matinya Walin, dengan tubuhnya Walin diselimuti oleh aura kegelapan yang sangat pekat, yang dimana ini merupakan aura artistik dari domain hidup dan matinya Walin. Sampai pada akhirnya tampak di dalam domainnya Walin adanya sebuah perubahan dengan adanya sebuah cakram besar di dalam domainnya Walin. Chihu yang berada di dekatnya Walin merasakan aura dominasi kuat dari domain kekuatannya Walin, membuat Chihu merasa kaget dan juga kagum kepada Walin karena tak menyangka di kondisi seperti ini Walin bisa mengambil keuntungan untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Setelah Walin selesai mendapatkan peningkatan kekuatan atas kekuatan dari domain hidup dan mati, membuat Walin pun merasa puas karena peningkatan ini sudah membantu dirinya untuk bisa menempuh jalan dewa. Kembali kepada Zoe dan juga ketua sekte pedang Daluo, di sini Zoe sangat marah kepada ketua sekte pedang Daluo dan langsung memberikan serangan kepada ketua sekte pedang Daluo.别看，人人一死，不有
顾毁灭一切的意志，就以前被化成的这个剑魂修为颇高。 Ketua Sekte Pedang Daluo meremehkan Zoe dengan menganggap bahwasannya Zoe ini hanyalah jiwa pedang dan tidak pantas untuk berhadapan dengannya. Dan ia mencoba untuk menyerang Zoe menggunakan kekuatannya, tetapi Ketua Sekte Pedang Daluo justru dibuat kaget karena kekuatan Zoe ini ternyata lebih tinggi daripada dugaannya. Dengan kekuatan pedang yang dimiliki oleh Zoe, ia mampu memotong serangan dari Ketua Sekte Pedang Daluo untuk mendekati Ketua Sekte Pedang Daluo dan juga mengakibatkan Ketua Sekte Pedang Daluo mengalami luka. 先知一下。 Membuat Ketua Sekte Pedang Daluo pun merasa ketakutan kepada Zoe dan ia memutuskan untuk kabur dari sana. Tetapi Zoe juga tidak membiarkan Ketua Sekte Pedang Daluo itu kabur dengan Zoe ikut mengejar Ketua Sekte Pedang Daluo. Dan di sini pun Walin sadar bahwasanya dirinya harus menepati janji kepada Zoe, yaitu untuk menjaga tubuhnya Ting Er. Tubuhnya Ting Er yang masih tergeletak di tempat tersebut lalu diambil oleh Walin ke dalam pagodanya dan disimpan di dalam sana untuk nantinya Walin akan merawatnya menggunakan batu giok abadi sesuai arahan dari Zoe. Tetapi setelah Walin menaruh Ting Er ke dalam pagoda tersebut, seketika Walin mendapatkan kepungan oleh banyak orang. Di sana terlihat adanya anggota yang berasal dari sebuah sekte bernama Sekte Huyuan memberikan tawaran kepada Walin untuk menyerahkan 2 pedang abadi yang dimiliki oleh Walin. Maksudnya di sini merupakan Ting Er sebelumnya, karena Ting Er sebelumnya masih menyimpan 2 pedang abadi dan masuk ke dalam pagodanya Walin juga. Dan orang-orang dari anggota Sekte Huyuan ini menginginkan pedang abadi tersebut, tidak menginginkan Ting Er. Dan jika Walin menyerahkan pedang abadi tersebut kepada Sekte Huyuan, maka di sini para anggota Sekte Huyuan berjanji mereka akan memberikan perlindungan kepada Walin. Tetapi anggota sekte lainnya, yaitu Sekte Heavenly Devil, juga memberikan tawarnya sama kepada Walin. Dan di sini mereka justru merendahkan Sekte Huyuan dengan menganggap Sekte Huyuan lebih lemah. Jadinya mereka memberikan tawaran juga kepada Walin untuk menyerahkan 2 pedang abadi tersebut kepada mereka, maka mereka akan melindungi Walin. Walin yang melihat tawaran ini sama sekali tidak tertarik untuk mendapatkan perlindungan dari mereka, dan Walin juga tidak ingin memberikan pedang abadi kepada mereka pula. Dan di sini juga Walin menyadari kalau kekuatan kebanyakan orang yang telah mengepung dirinya berada di ranah transformasi, dan juga adanya seseorang yang hampir berada di ranah menuju ke setengah langkah dari ranah dewa ataupun ranah transcendent. Tetapi tak lama kemudian adanya orang lainnya yang juga seseorang yang kuat menginginkan pedang abadinya dari Walin dengan langsung merebut paksa dari Walin, yaitu dengan ia menyerang Walin. Walin pun dengan segera menggunakan kekuatan domainnya untuk melindunginya sendiri, dan orang berpakaian putih itu juga langsung mengeluarkan kekuatan domainnya untuk melawan Walin. Yang di sini pun mereka berdua saling beradu kekuatan. 在必得，何为生，万劫不复。化神者，比翼境。 Tetapi di sini banyak orang kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Walin, karena kekuatan domain yang dimiliki oleh Walin seharusnya tidak sekuat seperti sekarang, karena Walin sendiri masih berada di ranah dari formasi jiwa. Dalam kekuatan domainnya Walin, Walin mengeluarkan sebuah lukisan raksasa yang lukisan itu banyak orang melihatnya seketika merasa merinding karena lukisan itu memberikan aura yang menakutkan. Dan singkatnya Walin dapat menghabisi pria berpakaian putih itu dengan kekuatan domainnya yang tubuhnya langsung hancur seketika dengan hanya sekali serangannya Walin saja. 才达到了化神中期，何况是后期我都敢一战。 Hal ini pun seketika membuat semua orang menjadi sangat kaget karena kekuatan domainnya Walin telah berada di tingkatan yang lebih tinggi daripada ranah yang dimiliki oleh Walin. Chihu juga yang melihat kemampuannya Walin juga kagum kepada Walin. Tetapi semua orang di sana tidak takut kepada Walin karena Walin hanyalah sendirian. Walaupun kekuatan domainnya Walin kuat, tetapi Walin juga akan kewalahan melawan mereka yang berjumlah lebih banyak. Chihu juga setuju dengan hal itu. Di sini mereka benar-benar telah dipojokkan oleh kekuatan dari para rombongan orang ini. Lalu pun semua orang di sana mulai mempersiapkan serangan mereka masing-masing untuk menyerang ke arah Walin. Di sini membuat Chihu merasa khawatir bagaimana rencana untuk mereka bisa terbebas dari serangan ini. Tetapi di sini Walin tampak sangat tenang, dan di sini ternyata Walin telah menyadari keberadaan dari Sun Tai, yaitu dengan Walin menyuruh kepada Sun Tai untuk langsung menunjukkan dirinya. 怀璧其罪，你还不出现吗？这性命你们自己都不知道。
知道我在这里。 Sun Tai pun dengan segera keluar dari sana dengan adanya sebuah badai hitam yang di sana juga Sun Tai cukup kaget karena tak menyangka Walin telah menyadari keberadaannya. Walin menjawab kalau ia tidak hanya menyadari keberadaan Sun Tai saja, tetapi sebenarnya Walin telah mengetahui kalau Sun Tai ini selalu mengikuti Walin dari jarak yang jauh. Artinya keberadaan Sun Tai sudah ketahuan oleh Walin sejak awal. Orang-orang yang melihat kedatangan dari Sun Tai mengenali Sun Tai yang merupakan ketua sekte Mayat Yin. Di sini pun Sun Tai memberikan tawaran kepada Walin yang dimana Sun Tai akan mau untuk membantu Walin menghabisi orang-orang di sini. Tetapi setelah semua masalah ini usai, Sun Tai tidak ingin lagi untuk bertemu dengan Walin karena kontrak budak yang berada di tubuhnya Sun Tai sendiri hanya akan bertahan selama 1000 tahun. Dan di sini Sun Tai meminta kepada Walin untuk tidak menyinggung satu sama lain setelah pertemuan ini. Walin menjawab hal itu sangatlah mudah dan juga Walin memberitahu kalau dirinya juga tidak terlalu percaya diri apakah dirinya akan bisa bertahan selama 1000 tahun sesuai dengan kontrak mereka. Artinya pun jika Walin telah meninggoy sebelum 1000 tahun, maka Sun Tai telah terbebas. Hal ini pun seketika membuat Sun Tai menjadi kaget karena ternyata kontrak yang dibuat oleh Zoe ternyata dibesar-besarkan saja. Sebenarnya Walin juga tak tahu apakah umurnya akan mencapai 1000 tahun ataupun tidak. Seketika pun membuat Sun Tai menjadi sangat marah karena merasa telah dipermainkan oleh Zoe. Yang langsung di sini pun Sun Tai melampiaskan amarahnya dengan menghajar orang-orang yang berada di tempat ini, yaitu dengan Sun Tai juga mengeluarkan dinding perlindungan untuk mencegah orang-orang tidak bisa melarikan diri. Lalu pun Sun Tai mengeluarkan teknik terkuatnya yang dimana ia mengeluarkan para jiwa mayat, yaitu sebuah jiwa kegelapan untuk menyerang orang-orang di sini. 华神奇果真威武在星变修士面前。 Tetapi kekuatan kegelapan itu juga hampir menyerang Chihu. Namun dengan segera Walin menyuruh kepada Sun Tai untuk tidak melukai Chihu. Sun Tai mematuhi perintah tersebut dan langsung ia pun menghabisi semua orang tersisa. Sampai pada akhirnya semua orang telah meninggoy dan lalu pun Sun Tai tanpa memberikan sebuah token kepada Walin. Yang setelah itu pun Sun Tai pergi dari sana sesuai perjanjian mereka. Setelah masalah ini usai, maka mereka tidak akan saling bertemu lagi. Kemudian pun Walin mengajak Chihu untuk pergi kembali ke tempat tinggal mereka, yaitu Suzaku Star. Mereka pun pergi kembali ke tempat dari Suzaku Star, yaitu menggunakan kompas bintang. Dengan menggunakan kompas bintang, maka perjalanan mereka untuk pergi meninggalkan dunia peri ini akan semakin cepat. Pada saat ini Walin memikirkan rencana selanjutnya yang dimana dirinya harus melindungi tubuh dari Ting dan juga 2 pedang abadi yang berada di pagodanya. Dan di sini orang yang hanya mengetahui kalau dirinya memiliki tubuh Ting dan juga 2 pedang abadi hanyalah Chihu dan juga Sun Tai, sedangkan para anggota sekte sebelumnya mereka semua telah tewas karena dihabisi oleh Sun Tai. Jadinya di sini Walin hanya bisa mencurigai kedua orang ini jika nantinya mereka berdua membocorkan rahasia. Tetapi di sini Chihu menenangkan kepada Walin bahwasanya ia akan selalu memegang rahasia ini dan tidak akan membocorkannya. Walin percaya kepada Chihu dan singkat cerita mereka pun telah keluar dari dunia peri dan di sini mereka berdua akan saling berpisah dengan mereka akan langsung pergi ke tempat asal mereka dengan menghancurkan tungku hijau. Setelah mereka mengucapkan salam perpisahan, mereka pun saling berpisah di sana dengan menghancurkan tungku hijau tersebut. Setelah beberapa lama dari hari perpisahan antara Walin dan juga Chihu, kabar berita mengenai Zheng Yu alias nama samarannya Walin yang telah menghajar Hong Die telah tersebar luas di berbagai wilayah dan juga benua atas perbuatan Walin yang telah menghajar Hong Die mereka. Dari berita itu banyak orang-orang merasa kagum dengan kemampuannya Zheng Yu alias Walin karena dapat menyinggung Hong Die yang merupakan murid dari Akademi Suzaku. Dan karena berita itu yang sudah menyebar luas di sini bahkan Akademi Suzaku sampai mengundang Chihu untuk menanyakan mengenai identitas sebenarnya Zheng Yu. Untungnya Chihu berada di pihaknya Walin dengan dirinya hanya menjawab kalau dirinya tidak mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Zheng Yu, yang informasi yang ia ketahui dari Zheng Yu hanya namanya saja yang merupakan Zheng Yu. Lalu pun tampak tetua dari Akademi Star memberikan bounty
pemilihan terbesar-besaran kepada Zheng Yu alias Walin untuk segera ditangkap. Sedangkan Hong Die sendiri tampak yang berada di tempat dari Akademi SAR sedang memulihkan tubuhnya, masih memiliki dendam kepada Zheng Yu dan ia berjanji kalau ia akan balas dendam kepada Zheng Yu untuk memotong kepalanya. Sedangkan di tempat dari Sekte Awan alias tempat dari kekasihnya Wang Lin yaitu Lim Wuan, tampak sekarang adanya dua anggota dari Sekte Awan yang sekarang sedang membicarakan mengenai Zheng Yu, yang mereka telah mengetahui kalau Zheng Yu merupakan orang hebat yang dapat mengalahkan Hong Die, yang di sini juga membuat mereka penasaran sebenarnya seberapa besar kekuatan Zheng Yu ini. Di sini mereka menduga kalau kekuatan Zheng Yu sekarang telah mencapai kekuatan setara dengan kekuatan dewa, karena tidak mungkin orang yang dapat memotong lengan Hong Die berasal dari latar belakang yang biasa, yang padahal itu Walin masih berada di ranah dari formasi jiwa. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah badai petir yang besar di hadapan mereka, dan dari badai petir itu muncullah Zheng Yu itu sendiri yaitu Wang Lin. Anjay, baru dia omongin langsung muncul cuy. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-172 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 何为生，万劫不复。化神处，比翼境。